Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Di pesawat terbang itu ada seorang ibu, umur 70 kali ya, lebih muda dari oma kita ini, dan duduk berdampingan dengan seorang pemuda yang nampak parlente ya. Kemudian ketika pesawat sudah mulai terbang dengan tenang, tanda penggunaan ikat pinggang mulai dilepas, ibu itu kemudian mengambil dari tasnya, jangan difoto, kitab suci ya. Lalu dia ngambil kitab suci. Kemudian dia baca. Pemuda itu melirik, "Oh, ibu ini baca kitab suci." Lalu ibu itu bertanya kepada anak muda itu bertanya kepada ibu itu, "Ibu masih percaya dengan cerita-cerita khayalan dalam buku itu?" Ibu itu mengatakan, "Ini bukan cerita khayalan, ini kitab suci. Saya sangat percaya bahwa Tuhan menciptakan kita, lalu juga menyelamatkan kita." Itu cerita khayalan. Bagaimana seorang bernama siapa itu yang ditelan ikan paus, katanya begitu. Ibu itu bilang, "Yunus." "Ya, Yunus bagaimana 3 hari di perut ikan masih hidup?" Begitulah. Lalu ibu itu hanya bilang begini, "Ya, itu misteri Allah. Nantilah kalau saya masuk surga, saya akan tanya kepada Yunus sebenarnya apa yang terjadi." Tahu pemuda itu bertanya, "Iya, kalau Yunus masuk surga. Kalau Yunus masuk neraka gimana?" Lalu ibu itu bilang, "Ya, itu bagianmu lah bertanya kepada dia." Begitu. Ya. Yang belum tertawa ini soal IQ ya. Ini cerita lucu banget ya. Iya. Masa sih? Nah, gitu. Apa hubungan cerita ini dengan bacaan-bacaan tadi? Nggak ada. Ya. Saya mau cerita aja ya, karena Anda sepertinya mengantuk-mengantuk ya.
seperti menyesal bangun pagi, hadir di sini. Hari Sabtu ingin mendengar Bapak Uskup yang muncul si Item ya. Aduh, ya seperti itu. Ya nantilah Sabtu depan pun ya sepertinya ada ya Bapak Uskup, mudah-mudahan ya. Nah, ada hubungannya sederhana. Nampaknya setiap perbuatan baik yang dilakukan itu pasti ada tantangannya. Bahkan setiap orang yang dikenal baik itu seolah-olah pasti ada orang yang tidak menyenanginya. Dan itu terjadi dengan Yohanes Pembaptis, ya. Apalagi ketika orang yang baik ini semacam mengatakan sesuatu yang baik dan benar, tetapi tidak bisa diterima oleh orang lainnya. Lalu orang lain ini pasti marahlah, ya, jengkel. Dan itu terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Ketika Herodes mengambil istri Filipus saudaranya bernama Herodias. Herodes ini dapat bonus, dia mengambil Herodias, anaknya ikut juga, ya seperti itu. Maka karena anaknya yang perempuan yang narinya jago tadi itu dari suaminya yang pertama. Celakanya suaminya masih hidup pada saat itu, lalu ditegur, kita tahu ceritanya. Maka si ibu itu nggak terima. Jadi aktor intelektual di balik pembunuhan Yohanes Pembaptis itu ibu itu. Ibu itu perempuan. Dan mereka ini ras terkuat di bumi. Dalam titik tertentu bisa juga jadi ras terganas ya. Menurut Romo Untoro ya. Seperti itu. Jadi itulah yang terjadi. Tetapi dalam pembunuhan Yohanes Pembaptis itu bukan hanya soal Herodias, bukan hanya soal Herodes, bahkan anaknya yang menari dan mereka semua yang hadir di situ secara moral bertanggung jawab. Jadi untuk sebuah kejahatan itu tidak hanya pelaku utama yang dianggap bersalah, mereka-mereka yang ada di sekitar situ yang menyaksikan tetapi tidak berbuat apapun untuk mencegah kejahatan itu terjadi, itu kena juga secara moral. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang maha baik itu kendati kita manusia berbuat jahat, bahkan bisa berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh Herodes dan kelompoknya, itu pada titik tertentu tetap memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka dikisahkanlah tentang munculnya tahun Yobel. Tahun di mana Allah memberi kesempatan sekali lagi kepada orang untuk kembali kepadanya dan kembali kepada sesamanya melalui aturan-aturan yang tercipta, dan tahun itu berulang setiap 50 tahun sekali. Yobel ini kalau nggak salah muncul dari, istilah ini muncul karena sangkakala yang ditiup-tiup itu loh, yang dibuat dari tanduk binatang. Nanti kalau saya keliru, Romo Anton di situ ada, ya ahli kitab suci, bertanya sama dia gitu. Nanti kalau saya salah langsung Anda datang kepada saya langsung, salah gitu ya, seperti itu ya. Nah, begitu kurang lebihnya. Mudah-mudahan salah. Dan itu dilanjutkan oleh gereja kita. Ya, dengan berbagai peristiwa sejarah lalu muncullah tahun jubileum di tempat kita yang berulang 25 tahun sekali. Dan tahun ini itu sedang berlangsung. Ya. Lalu adalah kesempatan bagi kita untuk menerima belas kasih Allah lewat indulgensi. Kemudian ditentukanlah gereja-gereja, tempat-tempat ziarah di mana ada tulisan Porta Santa, seperti itu. Lalu Anda semua pada hiruk-pikuk kan mau ke sana kemari. Bahkan beberapa ibu itu heboh sekali karena ada yang pakai paspor ya.
Kebetulan di kuskupan kita nggak pusing dengan paspor. Mereka yang pergi ke kuskupan lain mumet, Romo kok di sini nggak ada paspor? Saya kaget juga, apa ini paspor? Ya seperti itu. Lalu buku dibuat, dicetak, dipakai cap seperti itu. Nah, udah akhirnya Romo mengalah lah. Cap paroki pun dijadikan lah pokoknya jebret. Yang penting itu menjadi tanda untuk memamerkan kepada kelompoknya, gua udah kesana, ini buktinya, break begitulah. Lalu teman yang lain pun mulai heboh ya, mulai merencanakan. Dan itu baik, daripada ngumpul ngomongin tetangganya, mendingan ngomongin tentang Porta Santa, pahalanya tinggi. Begitulah ya. Maka tahun ini masih ada kesempatan seperti itu. Berziarahlah seperti itu. Di kita ini dari Bakauni sampai Mesuji itu ada tempat-tempatnya. Begitu. Pasti ibu-ibu ini, Anda semua pasti sudah ada yang pergi ke sana kemari ya. Ya, udah pergi juga keluar Lampung kan, seperti bahkan keluar Indonesia. Woi, meriah ini. Beberapa Romo ini sudah didaftar untuk sampai Desember nanti mau ziarah kemana-mana ya. Seperti itu. Harusnya di kuskupan ditulis juga depan tuh Porta Santa. Wow, pasti rame tiap hari di sini ya. Kita orang uskup dan para Romo keluar dari rumah ini, pindah kemana karena di sini lalu menjadi situs itu kan. Dan barang-barang peninggalan uskup yang sebelumnya itu menjadi museum, orang pada datang ya seperti itu. Lumayan sebenarnya ya. Nantilah 20 tahun lagi. Nah, maknanya apa? Maknanya pada zaman Musa dulu itu orang dikembalikan pada maksud dari penciptaan. Ya, jadi kalau menurut saudara kita kaum muslimin, orang dikembalikan kepada fitrahnya. Ya, wah, tukang bubur udah datang tuh. Nah, kemudian nggak apa-apa, ya itu hak dia juga untuk datang. Nah. Kemudian kita pun seperti itu, dikembalikan kepada asal mula ciptaan kita yang bebas, sejahtera, bahagia, tidak terikat utang, tidak terikat dosa. Maka semua itu dibebaskan, dilepaskan. Lalu untuk kita, kehadiran Tuhan Yesus itulah menjadi yang utama. Kita dibebaskan, kita dilepaskan. Belas kasih Allah yang dulu muncul lewat cerita, lewat simbol, sekarang menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Maka kita bersyukur bisa menjadi pengikutnya dan dengan itu memperoleh belas kasih dan penebusan. Dan setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, kita selalu punya kesempatan untuk kembali kepadanya, memperoleh kasih itu lewat sakramen tobat. Bahagia kita, bahagia bagi siapa saja yang kita jumpai. Amin saudara. Amin. Baik.